Ya, kita tiba di segmen terakhir dialog tentang polemik rehabilitasi pengguna narkotika. Masih bersama Pak Azhar Suryobroto. Pak Azhar, ini kalau kita bicara soal apa yang dinyatakan oleh Pak Budi Waseso, bahwa harus ada yang dievaluasi soal rehabilitasi. Tapi juga sebetulnya yang harus kita tangkap bukan rehabilitasinya yang harus dievaluasi, tapi semangat Pak Buas gitu ya. Bahwa kan dia bicara bukan hanya soal evaluasi rehabilitasi, tapi juga bahkan itu kapal-kapal, banyak katanya yang masuk itu melalui kapal saat ini ya. Narkotika, narkoba itu melalui kapal. Itu kapal-kapal yang bawa kayak gitu ditenggelamin aja termasuk dengan pelakunya katanya. Sebetulnya kan yang harus kita tangkap adalah bahwa Pak Budi Waseso, Kepala BNN yang baru ini sangat serius dan sangat bersemangat untuk memberantas peredaran narkotika. Itu sebetulnya poin yang harus kita tangkap. Nah, apa menurut Anda, kalau misalkan pengguna ini sekarang sudah mencapai 4 juta dan itu menjadi salah satu indikator peredaran narkotika ini masih marak, artinya di pemberantasan dan penindakan kepada pengedar dan bandarnya, boleh nggak kalau saya katakan masih kurang tegas? Baik, terima kasih. Jadi kita juga harus apresiasi ya, terhadap 4 juta pecandu ini harus kita sembuhkan. Itu ya, itu ide yang tadi rehabilitasi dan soal teknis pelaksanaan itu macam-macam silakan ya. Tapi tujuan itu baik. Memang karena itu pesan internasional begitu ya. Selain law enforcement juga menyembuhkan. Ini anak manusia ya. Tapi kembali ini kasus Indonesia, bahwa selama ini yang masuk dari luar itu heroin, kokain, morfin. Produksi dalam negeri itu ganja doang ini ya. 3 jenis ini dulunya masuk lewat mana-mana ya, mulai dari Thailand, Burma, ada yang Afghanistan, ada yang dari mana-mana masuk. Ekstasi gitu? Ya, dulu gitu semua. Pintunya banyak dulu kan, dan dulu lewat udara banyak. Tapi kalau kita kumpulin dari udara, yang di pelabuhan udara, 1 minggu atau 1 bulan lah, kita kumpulin nggak sampai 100 kilo. Tapi kalau masuk lewat laut, 1 ton bisa 1 hari. Nah, loh, ya kalau 1 kapal masuk, yang ketangkap kemarin berapa itu? Ya kan? Dan sekarang pintu-pintu itu sekarang sudah mulai menyempit. Tidak lagi di daerah mulai corong dari selat, tapi sudah mulai masuk tetangga kita, ya Malaysia, mungkin Malaysia di Kalimantan Utara, mulai dari juga di Papua Nugini, terus dari Atambua ya. Dan saya cek ke BNN maupun ke reserse di Barreskrim bahwa sebagian besar masuk dari Cina. Ya, melalui Malaysia. Nah ini artinya apa? Ini kan sudah pintunya sudah mulai menyempit ya. Tadi saya juga ikuti Pak Budi Waseso juga ingin menenggelamkan kapal. Berarti sudah tahu ini. Ini sudah lewat laut semua. Nah ada satu hal untuk mempermudah. Kalau itu sudah masuk ke tanah air kita, sudah masuk ke daratan, kita sebagai pemadam kebakaran, kenapa kita tidak mutusin dari tengah jalan? Mungkin di laut kerjasama dengan TNI AL hancurkan. Kalau tidak ini lebih jauh lagi di tempat pemberangkatan. Saya pernah ikuti satu pendidikan di militer gitu ya, menghancurkan lawan tuh kalau bisa di kandangnya. Nah, artinya apa? Pintu ini kan sudah kelihatan. Di pabrik-pabriknya sekalian. Ya, kalau tidak pabriknya, tempat pemberangkatannya. Kita karena itu masih kerjasama dengan Badan Intelijen Kriminal BIN. Negara lain ya. BIN ya, negara kita juga BIN dulu, imigrasi, bea cukai, Kemlu ya, PN dan Polri sama-sama kita. Di mana pintu? Kita kalau bisa cegat di luar dulu. Nah, lolos dia di laut, ketiga dihajar. Ini anu saja, panahnya urut-urutan supaya lebih memperkecil, mempersempit bahwa kita sebagai pemadam kebakaran. Yang ada sekarang ini pemadam kebakaran semua, dan pemadam kebakaran tidak semua bisa mati. Ya kan? Dan itulah makanya peredaran narkoba masih sangat kita lihat saja luas, kalau damkar gitu kan, sempat yang sana ada lagi. Lama-lama nggak sampai. Tapi saya harapkan dengan kepemimpinan beliau, ya kita melanjutkan kepemimpinan yang lama. Saya kira tidak ada beda. Ya. Hanya misinya itu sama, tapi heavy-nya kemana? Saya kira inilah yang kita tambahkan. Dan tetap sekarang harus kita dorong ya, kita support. Sama tadi, saya ingatkan bahwa eksekusi mati itu harus dilaksanakan. Pak Azhar, saya nitipkan kepada Pak Budi Waseso, ingatkan kembali Bapak Jaksa Agung dan Presiden bahwa masih ada 60 lebih napi narkoba yang dieksekusi mati, yang sudah inkrah dan harus dieksekusi. Terima kasih. Pak Azhar, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.